Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Putri Amara. Nomor induk mahasiswa 2505163, Prodi Pendidikan Pariwisata, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Merupakan video tugas saya, Wise Voice, dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengangkat topik integrasi nasional dan upaya untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang. Merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menciptakan integrasi nasional memanglah tidak mudah, sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Ada banyak sekali ancaman di berbagai bidang yang siap untuk menghampiri. Namun, ancaman-ancaman tersebut dapat kita minimalisir dan kita atasi. Merupakan penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Selamat menyaksikan, teman-teman. Bidang ideologi dan politik. Contoh pertama yaitu adanya paham komunis. Contoh berikutnya yaitu banyaknya partai politik yang ada di Indonesia. Nah, upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan pada Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Bidang ekonomi. Contoh yang pertama yaitu banyaknya pengangguran. 2. Banyaknya kemiskinan. 3. Bergantung pada impor. Kemudian perekonomiannya masih bergantung kepada negara lain. Ancaman utama di bidang ekonomi yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi ini dapat terwujud, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Dan yang terakhir, mengoptimalkan bahan baku yang ada dalam negeri. Bidang sosial budaya. Pertama, perilaku konsumtif. 2. Yaitu gaya hidup kebarat-baratan dan mengkonsumsi barang dari luar negeri. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, harus lebih mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Adanya terorisme dan separatisme. Kemudian perang antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian ada juga konflik SARA antar golongan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Dan yang terakhir, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.